Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ramadhani Ismail Putri dari kelas 5 CKP. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang perikatan dan perjanjian. Kita akan masuk di pengertian perikatan. Berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan subjek hukum atau orang perorangan atau badan hukum yang melakukan perjanjian. Bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, misalnya kalau perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang dimasukin dalam golongan tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Oleh sebab itu, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah perjanjian tersebut memenuhi syarat dimaksud, maka dapat masuk dalam kategori apa yang disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian. Dengan adanya prestasi memberikan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain atas apa yang diperjanjikan dalam satu perjanjian atau perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana satu pihak berhak, kreditur, dan pihak lain berkewajiban, debitur, atas suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan ada dua. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena salahnya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Yang kedua, ada perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Sedangkan apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kita akan masuk di one prestasi, overmatch, somasi, ganti rugi, dan risiko. Yang pertama kita akan bahas one prestasi atau ingkar janji. One prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk-bentuk one prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mau memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, memenuhi prestasi secara tidak baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam overmatch, yaitu keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Selanjutnya ada somasi. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Selanjutnya kita masuk ke ganti rugi. Ganti rugi ada 3, yaitu ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Yang pertama, ganti rugi atas biaya, yaitu biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, misalnya ongkos pengangkitan atau pengiriman barang. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan, yaitu kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Misalnya, buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata busuk, sehingga menyebabkan turut busuknya buah-buahan milik kreditur. Yang ketiga, ada ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur secara debitur melakukan ingkar janji. Selanjutnya kita masuk ke resiko. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya pada satu pihak. Misalnya, C berjanji untuk memberikan sepeda motor kepada D. Dalam hal ini, kewajiban hanya dibebankan kepada C sebagai pemberi.
Sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Misalnya, E menyewakan rumahnya kepada F. E berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan atas rumah tersebut dan F berkewajiban membayar sewanya. Macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja. Artinya, perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua ada perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada perikatan bersyarat tangguh, yaitu perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan sehingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Yang keempat ada perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang kelima ada perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang keenam ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang ketujuh ada perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang terakhir ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Yang ketujuh ada perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang terakhir ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Unsur-unsur perjanjian ada 3. Yang pertama ada essentialia, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Selanjutnya kita masuk di akibat-akibat perjanjian. Akibat perjanjian ada 3. Yang pertama ada perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atas pacta sunt servanda. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan Ectio Pauliana. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.